Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu semuanya. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah ibu-ibu semuanya, sebelum praktek coaching dilakukan, pertama-tama kami izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu beserta teman-teman kami sekalian. Saya Wilda Fitria, calon guru penggerak angkatan 9, bertugas di SMP Negeri 3 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Dalam hal ini bertindak sebagai supervisor. Kemudian ada Bu Ormanilis, itu calon guru penggerak angkatan 9 yang bertugas di TK Aisyah. Itu pada kali ini bertindak sebagai coach. Kemudian ada Bu Fatika Yanti, itu calon guru penggerak angkatan 9 yang bertugas di SD 09 Kota Besar, di mana dalam hal ini bertindak sebagai coach. Baiklah Ibu semuanya, selamat malam Bu Ormanilis. Selamat malam Bu Wilda. Gimana kabarnya nih Bu Ormanilis? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana aktivitasnya hari ini? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar tapi cukup padat sampai sore begitu Bu Wilda. Yang penting bisa membagi waktu dengan baik dan jaga kesehatan ya Bu Ormanilis ya. Insya Allah. Hari ini Bu Ormanilis akan mengadakan praktek coaching bersama dengan Bu Fatika Yanti, bukan begitu? Iya benar sekali Bu Wilda. Iya, baiklah Bu Ormanilis. Apakah sudah siap untuk melaksanakan praktek coaching hari ini? Siap. Oke, baiklah Bu Ormanilis, sebelum praktek coaching Bu Ormanilis lakukan, izinkan saya dulu sebagai supervisor atau pengamat di sini ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Ormanilis terkait tentang apa yang akan Bu Ormanilis lakukan. Yang pertama yaitu yang akan saya tanyakan, apa saja kompetensi yang sudah Bu Ormanilis kuasai untuk praktek coaching kali ini? Yang pertama mungkin kompetensi yang saya itu kesehatan penuh. Yang keduanya yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Wilda. Berarti ada 3 kompetensi yang sudah Bu Ormanilis kuasai ya, mendengarkan aktif, kemudian kesadaran penuh ya, kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah Bu Ormanilis. Kemudian dari 3 kompetensi itu, kira-kira mana yang akan Bu Ormanilis kembangkan nih untuk malam ini? Hari ini saya mau mengembangkan yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot Bu Wilda. Oke, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kalau boleh tahu apa alasan Bu Ormanilis ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini? Alasan saya di sini Bu Wilda karena coaching ini adalah menggali potensi atau menggali ide-ide yang ada pada diri seorang coach. Makanya pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan harus begitu tajam untuk bisa dia mengeluarkan ide-idenya begitu Bu Wilda. Oke, berarti intinya hari ini, malam ini yang akan saya observasi kepada Bu Ormanilis nanti terkait untuk mengajukan pertanyaan berbobot ya, karena akan dikembangkan dari kompetensi itu. Kemudian saya lanjutkan lagi Bu Ormanilis, bentuk penilaian yang akan Bu Ormanilis lakukan dalam proses coaching nanti ini seperti apa? Bentuk penilaian mungkin observasi ya Bu Wilda. Observasi yaitu melihat bagaimana atau mengamati Bu Tika atau coach saya nanti dia mengeluarkan ide-ide begitu untuk memecahkan solusi permasalahan yang ada pada dirinya. Oke, baiklah. Terus apa harapan Bu Ormanilis ke depannya nanti dari proses observasi yang kita lakukan ini?
Harapan saya adalah bagaimana Bu Tika bisa mendapatkan solusi dari masalah yang terdapat pada dirinya Bu Wilda. Oke, baiklah Bu Ormanilis. Mungkin untuk pembukaan awal cukup pertanyaan dari saya. Saya persilahkan kepada Bu Ormanilis untuk melakukan proses coaching bersama dengan Bu Fatika Yanti. Waktu dan tempat, silahkan. Terima kasih Bu. Halo Bu Tika, Assalamualaikum Bu Tika. Iya Bu, Waalaikumsalam Bu Or. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Tika. Bu Tika bagaimana? Alhamdulillah sama juga ya Bu, walaupun di aktivitas yang padat, tugas-tugas yang numpuk, tapi kita tetap semangat dan mudah-mudahan dilancarkan semuanya ya Bu ya. Amin. Ya sekarang kok tumben-tumben nih Bu Tika ingin bertemu dengan Bu Or. Iya ini Memang Bu, apa ya? Terus Bu ada Tika? sedikit ada sedikit masalah dan Tika ingin berbagi dengan Ibu Bu. eh, Seperti di kelas Tika ini kan ada siswa Ibu, dia itu saat Tika menerangkan pembelajaran, terus siswa tersebut tidak mau mendengarkan. Siswa itu bicara sendiri Bu. Jadi Tika itu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan Tika ini. Makanya Tika selalu menghubungi Ibu dan Tika ingin berbagi dengan Ibu. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa membantu Tika untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu. dari pertemuan ini apa yang mau Ibu hasilkan hari ini? Yang tentunya yang ingin Tika hasilkan dari pertemuan ini, Tika mendapatkan solusi dan Tika juga bisa menerapkannya nanti ketika Tika sudah mendapat solusi dan Tika juga mengharapkan Ibu membantu Tika untuk memecahkan masalah ini. Itu Bu. Betul, betul. Nah, ukuran keberhasilan dari sesi ini apa ya Bu Tika? Gimana Ibu? Ukuran keberhasilan dari sesi ini apa yang mau Ibu Oh iya. rasakan gitu? Ukuran dari untuk keberhasilan pada sesi ini, Bu, nantinya siswa tersebut dengan Tika menanamkan metode-metode yang bervariasi supaya siswa tersebut mungkin tidak bosan ya Bu ya. Jadi bisa siswa tersebut mendengarkan apa yang Tika terangkan. Selanjutnya mungkin Tika juga akan menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, mengelompokkan siswa. Mudah-mudahan bisa berhasil Bu. Apa saja hambatan yang Ibu rasakan saat ini? Hambatannya siswa tersebut ya Bu ya, hambatannya mungkin ada teman sejawat, tetapi karena waktu ya Bu ya, jadi belum bisa berbagi. Baru saat ini bisa berbagi permasalahan. Itu hambatannya Bu. Mungkin juga daripada siswa tersebut hambatannya sangat susah ya Bu ya untuk diatur. Jadi itu hambatan yang menurut Tika alami Bu. Begitu ya Bu. Jadi solusi-solusi apa saja yang Ibu pikirkan saat ini? Solusi yang Tika pikirkan mungkin Tika akan banyak metode-metode yang akan Tika pakai ya Bu. Misalnya siswa diajak keluar kelas supaya tidak bosan ya Bu. Mungkin siswa tersebut bosan karena cuma mendengarkan penjelasan dari Tika dan bosan di kelas. Suasana di kelas juga mungkin bosan siswa tersebut. Jadi mungkin Tika akan mencoba nantinya mengajak anak keluar kelas, mengamati apa yang ada di luar dan bisa
menerapkan metode yang lainnya, Bu. Seperti itu yang akan dilaksanakan. Mudah-mudahan bisa nantinya. Oh, seperti itu ya, Bu Tika. Sekarang dari Iya, Bu. rentang skala 1 sampai 10, rasanya Bu Tika sudah di rentang mana ya? Di angka berapa begitu? Untuk yang sekarang ini ya, Bu ya. Ya. Mungkin kalau penilaian Tika ini ada di rentang 9 lah, Bu. Karena Tika menurut Tika memang belum begitu baik apa yang Tika terapkan. Jadi Tika merentangkannya di nilai 9 itu. Udah cukup tinggi ya Bu Tika ya. Mudah-mudahan nih, Bu. Mudah-mudahan berhasil. Apa prioritas yang Ibu Tika ingin capai, apa tujuan prioritas yang Ibu ingin capaikan begitu? Yang ingin Tika tujuan Tika supaya siswa tersebut memperhatikan saat gurunya menerangkan ya, Bu. Itu sama juga nanti kita terapkan juga supaya murid itu menghargai guru seperti kalau berbicara berarti kan mungkin tidak apa ya, Bu ya? Sama dengan tidak menghargai guru saat bicara ya, Bu. Mungkin seperti itu. Jadi nanti yang akan kita terapkan jelasnya cara-cara supaya siswa tersebut tidak bicara atau menghargai saat guru sedang menerangkan. Terus mudah-mudahan nantinya siswa tersebut bisa berubah dan tidak mengulangi seperti itu lagi, Bu. Itu Luar tujuan dari apa? biasa. Luar biasa keinginan Bu Tika, semoga tercapai ya. Mudah-mudahan Sekarang Ibu dengan bantuan Ibu, iya, untuk menemukan bagaimana solusinya. antisipasi dalam mengatasi hambatan-hambatan begitu Bu Tika? Mengatasi hambatannya bagaimana Bu Tika? Untuk mengatasi hambatan ini ya Bu, tentunya Tika akan berdiskusi atau berkolaborasi dengan teman sejawat untuk meminta bantuan, cara penyelesaiannya, kemudian membimbing siswa tersebut supaya nantinya tidak melakukan hal seperti itu lagi. Itu yang akan Tika lakukan, Bu. Ya, Bu Tika, siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini? Yang terlibat ya, Bu ya, siapa saja Ya, yang terlibat? Tentunya teman sejawat yang sudah tentunya membantu Tika untuk menemukan solusi dari permasalahan Tika. Terus wali murid mungkin ya, Bu ya, bisa juga selanjutnya ada kepala sekolah. Itu, Bu, yang terlibat dalam permasalahan ini. baik, luar biasa ya Bu Tika ya. Ada teman yang akan membantu Bu Tika. Iya, Bu, kalau kita sendiri tentunya mungkin tidak dapat Ah, solusinya ya, Bu, ya. susah kan. Kapan kita mengadakan tindak lanjutnya lagi Bu Tika? Mudah-mudahan 2 hari ke depan ya, Bu, ya, Tika akan melakukan itu. Nantinya Tika juga minta bantuan kepada teman sejawat untuk membimbing Tika atau menemukan solusinya. Baik, baik Bu Tika. Bagaimana perasaan Bu Tika setelah berbicara dengan saya begitu? Perasaan Tika tentunya senang ya, Bu, ya. Mudah-mudahan dengan bantuan Ibu ini Tika dapat menyelesaikan permasalahan Tika di kelas untuk mengkondisikan suasana di kelas. Jadi Tika sangat senang ya, Bu ya. Tika udah berbagi permasalahan Tika, jadi merasa sangat lega, Bu. Jadi tidak dipendam sendiri. Iya, iya. Ada teman berbagi untuk menyelesaikan masalah Tika ini. Baik Bu Tika, pertemuan kita untuk hari ini mungkin sampai di sini. Kapan-kapan kita ulang lagi atau minggu depan begitu ya Bu Tika. Iya, Ibu. Terima kasih banyak ya, Ibu, Iya Bu Tika, atas waktunya, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam.
Luar biasa sekali ini coaching antara Bu Ormanilis dengan Bu Fatika. Saya perhatikan luar biasa sekali ini, keren keren. Baik Bu Or, Ya, kita kembali ya, Bu lagi. Wilda. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait setelah Bu Or melakukan praktek coaching ini. Pertama yang saya tanyakan dulu bagaimana perasaannya setelah melakukan praktek coaching ini? Pertama-tama mungkin agak ragu gitu, ngedeg-degan gitu, Wilda. Tapi setelah mendapat solusi, mendapatkan apa ide-ide dan memberi solusi, apa namanya tuh, ibu itu bisa mengeluarkan apa-apa yang positif gitu. Rasanya senang begitu loh, Bu Wilda. Alhamdulillah, berarti Bu Or sudah senang, lega ya, karena bisa membantu Bu Fatika menyelesaikan masalahnya ya. Eh, Ya. iya, iya, bagus sekali tuh Bu Or. Nih, pertanyaan lagi, kalau sekiranya nih nanti Wilda minta penilaian sama Bu Or gitu, kalau Bu Or menilai diri Bu Or sendiri nih, kira-kira berapa itu Pak, penilaian yang akan Bu Or berikan untuk praktek coaching yang sudah Bu Or lakukan sekarang nih? Dari rentang 1 sampai 10, kira-kira nilainya berada di rentang berapa nih? baru 8 mungkin, Bu Wilda. 8. Kenapa kok bisa 8? Bisa nggak Bu Or Rasanya masih ceritakan? ada, Iya, alasannya masih kenapa kok memberikan nilai pada diri sendiri dengan praktek yang sudah dilakukan itu, kenapa 8 nilainya? Bisa diceritakan nggak? Gini Bu Wilda, rasanya dari apa tadi saya kan pengen pertanyaan, memberikan pertanyaan yang berbobot. Rasanya pertanyaan saya belum begitu berbobot begitu, Bu Wilda. Menurut Bu Or, di bagian mana nih pertanyaannya itu yang tidak berbobot rasanya? Di bagian mananya kira-kira itu? Di bagian apa ya Bu Wilda? Rasanya di bagian rencana aksi begitu. Oh, begitu. Baiklah. Eh, Sekarang itu kan menurut Bu Or ya. Kalau Iya, menurut saya menurut tadi selaku pengamat atau mengamati apa yang praktek coaching yang Bu Or lakukan dengan Bu Fatika ini, saya itu udah ya. sangat luar biasa sekali. Saya lihat itu di luar ekspektasi. Malah saya memberikan nilai itu lebih dari 8, 8,5 atau 9 nilai saya itu terhadap Bu Or. Kenapa? Karena dari proses alur tirta yang dilakukan itu sudah kelihatan mulai dari tujuannya, apa sih tujuan praktek coaching yang Bu Or lakukan dengan Bu Fatika ini, tujuannya apa? Sudah kelihatan tadi. Kemudian yang kedua mengidentifikasi masalah apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh Bu Fatika ini sehingga butuh bantuan, istilahnya butuhlah proses coaching ini bersama Bu Or itu udah kelihatan tadi Bu Or mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa sih yang terjadi sama Bu Fatika, apa masalahnya itu udah kelihatan banget. Kemudian di rencana aksi juga sudah tergali. Kemudian ada juga yang terakhir itu tanggung jawab, seperti Bu Or mengajukan pertanyaan siapa nih yang akan dilibatkan untuk mencapai harapan dari Bu Fatika tadi. Namun memang seperti yang Bu Or katakan tadi, kalau berdasarkan pengamatan saya tadi, memang pada rencana aksinya itu memang pertanyaannya Iya. itu tidak begitu tajam sehingga ide-ide dari sebenarnya Bu Fatika ini banyak idenya sebenarnya, cuman karena pertanyaan berbobotnya untuk rencana aksinya tidak dipertajam, makanya ide beliau tidak begitu keluar. Itu berdasarkan pengamatan saya. Bagaimana kira-kira Bu Or, menurut Bu Or, pendapat saya tadi barusan yang saya kemukakan barusan, apakah hal seperti itu memang yang Bu Or rasakan atau bagaimana? Benar Bu Wilda, memang itu yang saya rasakan belum begitu tajam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali apa yang ada di dalam diri Bu Fatika begitu Bu Wilda. Iya, iya, iya. Nah, jadi nanti menurut Bu Or ini apa yang akan dilakukan nanti setelah ini? Tadi kan nilainya katanya 8 nih. Nah, apa nanti usaha yang akan Bu Or lakukan nih ke depannya agar sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan? Kedepannya mungkin saya sering latihan Bu Wilda dan sering belajar dan belajar lagi begitu Bu Wilda. Mantap. Memang kalau tanpa latihan dan latihan-latihan itu tidak akan terbiasa ya Bu Orya. Nanti akan merasa canggung-canggung. Tapi dengan Canggung adanya gitu. latihan ya, latihan terus-menerus akan terbiasa nantinya. Mudah-mudahan lah Bu Or. Nah, berarti memang latihan, latihan, latihan. Kapan nih ya akan direncanakan nih? Kapan akan direalisasikan ini?
Mungkin sesudah semester 1 ini ya Bu Wilda, sekarang lagi sibuk-sibuknya Bu Wilda. Iya, nggak apa-apa. Dimulai dari mana dulu nih? Dari teman guru penggerak kah? Atau mulai dari sekolah saja dulu? Dari tempat bertugas? Mungkin tempat bertugas dulu Bu Wilda. Oh, iya. Berarti dari tempat bertugas dulu Lebih untuk dekat memulai, gitu ya. iya, memulai latihannya ya. Baru nanti Lebih dekat, dipraktekkan ke jadi kawan yang lain. terbiasa. Begitu Iya, Bu Wilda. betul, Baru betul, ketemu betul. CGP lagi begitu. Siapa nih yang akan dilibatkan? Kira-kira Bu Or untuk memperbaiki ke Dilibatkan, depannya ini. yang pertama sekali yaitulah teman sejawat Bu Wilda kan, kepala sekolah, atau teman-teman di CGP mungkin bisa jadi juga Bu Wilda. Iya, bagus Bu Or. Mantap, itu semangatnya luar biasa sekali itu. Jadi memang sesuatu kekurangan-kekurangan itu memang harus kita perbaiki secepatnya, tidak perlu ditunda-tunda lagi. Ini pertanyaan saya terakhir nih sama Bu Or. Iya Bu Wilda. Apa yang Bu Or dapatkan, apa yang Bu Or peroleh dari proses yang Bu Or lakukan saat ini? Dari proses coaching yang sudah Bu Or lakukan saat ini kira-kira apa yang Bu Or dapatkan? Mungkin berupa kesimpulan atau pengalaman, bisa nggak diceritakan sedikit? Yang saya dapatkan dari proses coaching ini, Bu Wilda, ternyata coaching ini kalau kita sering-sering lakukan, pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada coach kita itu semakin tajam gitu, dengan latihan-latihan yang begitu antusiasnya kita, begitu mungkin Bu Wilda. Iya, betul sekali. Berarti proses coaching ini tidak akan mencapai tahap maksimal kalau tidak ada latihan dan dibantu oleh rekan sejawat tentunya ya Bu Or ya. Ya, Iya. benar Bu Wilda. Iya, mungkin cukup untuk pertanyaan saya hari ini Bu Or. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sukses selalu untuk Bu Or dan Bu Fatika. Tetap semangat menjalankan tugas yang ada. Mungkin itu saja dari saya. Dan terkurang saya mohon maaf. Kita tutup kegiatan kita kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Or, terima kasih Bu Fatika. Izinkan saya Ya Bu Wilda. dari pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.